dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, yang tetap setia untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan Minggu Reformasi untuk tanggal 30 Oktober tahun 2022. Salam sehat bagi kita semua. Kiranya damai penyertaan Allah membuat kita tetap semangat untuk kembali merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mohon penyertaan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan baru yang masih Tuhan beri, di mana kami masih beroleh kesempatan untuk merenungkan kembali firman. Ajar kami ya Bapa, agar kesempatan ini bisa kami pergunakan sebaik mungkin, sehingga kami dikuatkan di dalam iman melalui firman, untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam iman, menyuarakan suara kenabian. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai saat ini menyampaikan firman-Mu, sehingga Roh Kudus bekerja di dalamnya, bekerja juga di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia. Mari kita buka kitab Yeremia dari Perjanjian Lama. Yeremia 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yeremia 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita dengan tema merubah sikap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu kesempatan pembinaan pasutri, pasangan suami istri, para pasutri diajak untuk bernostalgia, mengenang bagaimana masa-masa sewaktu mereka masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Ada satu pasutri yang bercerita bagaimana perjumpaan mereka dan hubungan mereka yang terbilang cukup singkat namun sudah mantap untuk berumah tangga. Sang suami berkata betapa ia merasa tertipu sewaktu dulu masih berpacaran dengan wanita yang kini telah menjadi istrinya. Kenapa? Karena dahulu rambut sang istri lurus. Tapi setelah berumah tangga, seiring waktu berjalan, tumbuhlah rambut aslinya yang ternyata keriting. Ditambah lagi, dulu sang istri dulu adalah orang yang sangat lemah lembut dan tutur katanya pun sopan sekali. Ternyata sang istri dahulu telah merubah tampilan luarnya, sehingga ketika mereka berumah tangga, setelah waktu berjalan,
istrinya menampakkan wujud asli. Sifat aslinya muncul. Dan hal ini sempat menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga mereka. Lalu setelah melewati berbagai usaha untuk saling menerima dan saling mengerti, mereka berdua pun berjanji. Mereka berjanji untuk merubah sikap, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah dari kita yang pernah punya pengalaman seperti pengalaman sang suami dari salah satu pasutri ini tadi? Pernahkah kita mengalami hal yang serupa? Tentu bukanlah hal yang mudah untuk bisa menerima seseorang dengan berbagai kekurangan dan keburukannya. Maka diperlukan sebuah tekad untuk sama-sama saling merubah sikap, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk, yang tentunya juga bukanlah hal yang mudah. Maka apakah yang harus kita lakukan agar kita tetap mampu berubah menjadi yang lebih baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita bisa merubah sikap dan kebiasaan kita. Mari kita bercermin pada firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Yeremia ini. Kitab Yeremia adalah kitab yang isinya perintah Tuhan kepada bangsa Israel, tepatnya bangsa Yehuda, yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang melayani di masa pemerintahan Raja Yosia. Kita tahu Raja Yosia dikenal satu-satunya raja yang takut akan Tuhan. Setelah kerajaan Israel terpecah dua, utara dan selatan, di mana yang selatan disebut kerajaan Yehuda, Raja Yosia satu-satunya raja yang berbalik kepada Tuhan. Sebelum Raja Yosia tidak ada satupun raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 23 ayat 25. 1 tahun setelah Raja Yosia mengadakan reformasi keimanan secara besar-besaran di kerajaan Yehuda, di mana semua tempat-tempat penyembahan dihancurkan dan patung-patung dewa dibersihkan tanpa jejak, pada masa itulah Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi nabi memperbaharui iman bangsa Yehuda. Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk menyampaikan peringatan dan nubuatan kepada bangsa Yehuda. Setelah Raja Yosia meninggal, anaknya bernama Yoahas diangkat menjadi raja untuk menggantikannya. Yoahas ketika itu berumur 23 tahun. Dan ia tidak seperti ayahnya, karena ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan nenek moyangnya. 1 Raja-Raja 23 ayat 32. Itulah sebabnya kehidupan rohani bangsa Yehuda mengalami kebobrokan, sehingga Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk menyampaikan nubuat kehancuran Yehuda dan menyaksikan bagaimana Raja Nebukadnezar merebut Yerusalem dan membawa bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Gambaran kebobrokan itu dituliskan di dalam nats renungan kita ini. Ketika itu Nabi Yeremia disuruh berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan untuk berseru menyampaikan peringatan kepada bangsanya. Apa isi seruan itu? Nabi Yeremia berseru agar bangsa Yehuda memperbaiki tingkah langkah dan perbuatannya, alias bertobat. Katanya, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku, kata Tuhan, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Artinya, Tuhan mau menyertai bangsa itu kalau mereka sungguh-sungguh bertobat.
Maka tingkah laku yang seperti apa yang Tuhan mau bangsa Yehuda ubahkan? Kata Tuhan bahwa Ia akan menyertai bangsa Yehuda kalau ada perubahan. Perubahan dalam hal rohani, di mana mereka menjalankan keadilan, yaitu tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tidak bersalah, dan tidak mengikuti Allah lain. Ayat yang ke-6. Kalau semua itu dilaksanakan oleh bangsa Yehuda, maka ada upahnya. Apa itu? Upahnya Tuhan akan diam bersama bangsa itu di tanah yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyangnya dari dahulu sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-7. Jadi selama masa itu, ternyata bangsa Yehuda ini telah jauh daripada Tuhan. Mereka percaya kepada perkataan-perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Mereka mencuri, mereka membunuh, mereka berzina dan bersumpah palsu. Bahkan membakar korban-korban kepada Baal, mengikuti Allah lain yang sebenarnya mereka sendiri tidak kenal. Ini kalau kita baca selanjutnya di ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi kalau mereka mau berubah, maka Tuhan akan senantiasa menyertai. Itu janji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan umatnya itu untuk hidup benar. Dengan kata lain, kalau belum hidup benar, maka harus berubah. Harus merubah tingkah laku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda ini bukan hanya ditujukan bagi bangsa Yehuda, tetapi juga ditujukan kepada setiap anak-anak Tuhan, umat percaya. Dan saat ini termasuk kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, umat percaya. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah kita jauh dari jalan Tuhan? Mari kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita masih berjalan di jalan Tuhan? Atau adakah yang perlu kita ubah dari sikap, kebiasaan, dan juga tingkah laku kita, supaya kita layak memperoleh penyertaan Tuhan sebagaimana janji Tuhan kepada bangsa Yehuda. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengubah tingkah laku, mengubah sikap dan kebiasaan menjadi hal yang baru, menjadi lebih baik, itu bukanlah hal yang mudah. Karena itu, kita perlu menyadari apa yang harus terlebih dahulu kita miliki. Bacaan kita yang pertama, Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 mengingatkan kita bahwa untuk menjadi baru harus dekat dengan Tuhan. Harus terlebih dahulu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah membuka jalan untuk kita menghadap Allah dengan modal iman. Iman yang teguh, yang merupakan buah persekutuan. Maka hendaklah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang telah dibiasakan beberapa orang. Ayat 25. Bagaimana bisa iman kita bertumbuh kalau kita meninggalkan ibadah? Kalau kita melupakan ibadah, tanda bakti kita kepada Tuhan. Maka jangan tinggalkan ibadahmu dan miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga imanmu menjadi kuat. Dengan kata lain, berubah tanpa mengandalkan Tuhan itu nihil hasilnya. Kita tidak akan mampu merubah diri kita, merubah sikap, merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kita mampu berubah menjadi yang lebih baik lagi. Tapi tanpa Tuhan tidak ada yang bersifat selama-lamanya.
Perubahan tanpa mengandalkan Tuhan itu hanya bersifat sementara. Bahkan mungkin tampilan luarnya saja yang bisa dikatakan berpura-pura. Tidak kekal, tidak utuh karena tekadnya tidak bulat. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan akan senantiasa dikuatkan, diperbaharui imannya sehingga hari lepas hari tekadnya untuk berubah tidak goyah. Tapi orang yang hanya mengandalkan diri sendiri untuk berubah tidak akan lama. Itu hanya akan sementara. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang mampu merubah diri, merubah sikapnya. Maka mari mengandalkan Tuhan. Dan hadirlah dalam setiap persekutuan-persekutuan gerejawi yang bukan hanya berguna untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan, tetapi juga melalui persekutuan kita bisa belajar, saling menasihati, saling mendorong untuk berjalan di jalan Tuhan menjadi baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Reformasi. Kita diingatkan untuk memperbaharui kualitas iman kita, supaya kita bisa hidup baru, menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Maka mari kita tingkatkan kualitas iman kita. Banyak persoalan-persoalan yang tumbuh di dalam gereja saat ini oleh karena karakter dan kualitas iman orang per orang. Gereja pecah bukan karena pengajarannya yang salah, tapi karena orang-orangnya di dalam yang dikuasai oleh ego dan keakuannya, yang haus dihormati, ingin didengarkan terus-menerus, sehingga bukan firman Tuhan lagi yang utama untuk didengarkan, tetapi pribadi manusia. Orang yang dikuasai ego, yang ingin didengarkan, itu membuat perpecahan di dalam gereja. Mari kita cek pribadi kita, apakah ada dari kita yang seperti itu selama ini. Mari kita kesampingkan ego kita dan tingkatkan kualitas iman kita. Kalau ada orang yang selalu ingin didengarkan, bahkan firman Tuhan bukan lagi jadi penuntun hidupnya, tidakkah kualitas imannya patut dipertanyakan? Mana ada orang yang takut akan Tuhan, tapi perbuatannya tidak mengutamakan Tuhan? Itu hanya omong kosong. Orang yang mengaku takut akan Tuhan akan nampak dari sikapnya. Bagaimana dia mampu mengendalikan diri dan egonya. Sekarang ini bahkan ada beberapa orang Kristen yang nampak seperti orang Kristen waktu ibadah saja, waktu kebaktian saja. Sepulang ibadah kembali lagi seperti biasa. Ibarat istri yang rambutnya diluruskan tadi. Ya, istilahnya rebonding ya. Rambut yang diluruskan, di rebonding. Lurus rambutnya hanya sementara. Tapi kemudian pada waktunya akan kembali ke wujud aslinya. Orang-orang yang nampak Kristen pada saat ibadah saja itu sama dengan orang Kristen rebonding ya. Sifatnya hanya sementara. Pulang ibadah berjudi lagi, pulang ibadah fitnah orang, pulang ibadah bohong sana, bohong sini lagi. Penuh dengan kepura-puraan. Itu tanda-tanda iman yang tidak bertumbuh. Maka mari miliki semangat reformasi. Inti dari peristiwa reformasi yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 1517, 505 tahun yang lalu, yang dipelopori oleh Martin Luther dengan memaku 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Tanpa maksud mendirikan gereja baru, apalagi cari panggung, Martin Luther memprotes penjualan surat penghapusan dosa atau yang disebut indulgensia, yang merupakan politik uang yang dikerjakan negara bersama-sama gereja ketika itu. Martin Luther dalam dalil-dalilnya menekankan bahwa dosa itu tidak bisa dihapus hanya dengan surat.
Karena di Alkitab jelas bahwa Kristuslah yang menebus dosa manusia. Manusia beroleh keselamatan hanya karena anugerah Tuhan semata. Dan perjuangan Martin Luther diteruskan oleh Johannes Calvin, yang prinsip-prinsipnya banyak diadopsi oleh gereja kita GBKP. Salah satu karyanya adalah buku Institutio, buku pengajaran agama Kristen yang dipakai oleh gereja kita sebagai bahan untuk mengajar katekisasi. Pengajaran perjuangan para reformator ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal. Apa itu? Back to the Bible. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Pembaharuan gereja itu terus berlangsung hingga saat ini. Belum berakhir pembaharuan gereja. Hingga saat ini gereja harus terus dibaharui. Pembaharuan gereja artinya pembaharuan iman. Maka marilah back to the Bible. Cara kita dalam meneruskan gerakan reformasi pembaharuan gereja adalah dengan mereformasi iman kita, mereformasi iman keluarga kita. Caranya bagaimana? Caranya jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita untuk kita bisa merubah sikap, merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi yang baik. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam iman. Semakin kita rajin membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, pasti iman kita semakin teguh. Kalau iman kita teguh, pasti kita semakin tahu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membuat kita layak disebut anak-anak Tuhan. Sehingga melalui kita, dunia diubahkan. Dunia ini diubahkan melalui setiap anak Tuhan untuk menjadi dunia yang penuh cinta kasih, dunia yang damai. Maka mari mereformasi iman kita, mereformasi iman keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi teladan dalam hidup kita bagi dunia ini. Salam reformasi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar, yang memampukan kami untuk memiliki semangat reformasi, untuk kami bisa meningkatkan kualitas iman kami, keluarga kami, sehingga kami tetap layak disebut anak-anak Tuhan. Sebagai gereja yang sesungguhnya, ajar kami Tuhan hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga gereja-Mu berdampak positif bagi dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.